Halo, selamat malam Vanitian. Suaranya aman ya berarti ya sekarang ya? Aman ya suaranya. Oke. Halo, selamat malam Vanitian. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Manda dari Vanlit Angkatan 21. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental di masa pandemi bersama dengan Mbak Linda Anastasia dari Vanlit Angkatan 15. Beliau merupakan residen psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya, mengapa kesehatan mental sangat penting? Seperti yang sudah kita ketahui, pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental. Untuk itu, pada sesi kali ini kita akan mengupas mengenai apa itu kesehatan mental, apa saja gangguan mental, dan bagaimana tips and trick untuk menjaga kesehatan mental. Oke, sebelum memulai sesi pada malam hari ini, akan saya bacakan CV dari Mbak Linda. Mbak Linda ini kebetulan pada tahun 2005 sampai 2008 menempuh pendidikan di SMA Pangdulur Vanit Muntilan, lalu pada tahun 2008 hingga 2014 menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya Indonesia, lalu pada tahun 2018 hingga sekarang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu untuk pengalaman prakteknya, pada tahun 2014 hingga 2015 menempuh pendidikan di RSUD Dr. H. Sumarno Sosro Atmojo di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Lalu pada tahun 2016 sampai 2017 bekerja di RSUD Dr. Eko Maulana Ali di Belinyu, Kepulauan Bangka Belitung. Lalu pada tahun 2017 hingga 2018 di Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Jakarta, di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Lalu pada tahun 2018 hingga sekarang beliau bekerja di RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Oke, ini sebentar. Halo Mbak Linda. Halo. Halo. Udah bisa ya Mbak ya? Udah nyambung ya berarti ya sekarang ya? Udah connect ya? Aman, aman. Aman-aman ya? Oke. Gimana Mbak Linda? Selamat malam. Apa kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, masih dikasih kesehatan. Manda. Ya, puji Tuhan ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak sudah mengeluangkan waktunya pada malam hari ini di sela kesibukannya ya Mbak ya buat sharing sama kita di sini. Sama-sama. Makasih juga udah Oke, diundang kali. siap. Oke, sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Mbak atau mungkin mau menyapa Vanitian yang sudah gabung di sini mungkin Mbak. Halo Mas Mbak semuanya, Vanessian, adik-adik ya. Gue udah tua ya, udah 15 ya. Sekarang angkatan baru 31 kayaknya ya. Iya, 31 sekarang. Semoga sehat semua, kita jaga sehat baik-baik deh. Bukan cuma fisik tapi mental juga, dan ini yang mau kita omongin malam ini. Oke, siap Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai sesinya aja ya Mbak ya mungkin ya. Eh, Nanti mungkin kalau misalnya Valetian di sini yang mau ada pertanyaan, mungkin boleh nanti ditulis di kolom chat, nanti biar kita bacain waktu ada sesi pertanyaan gitu. Oke, sebenarnya tadi kan kita dari awal kan ini ya Mbak ya bahas tentang kayak kesehatan mental gitu ya di sini ya kayak lebih menekankan masalah kesehatan mental. Sebenarnya tuh definisi sehat secara mental itu apa sih Mbak sebenarnya? Oke, aku sambil nyontek ya Manda ya, Oh, biar nggak. santai Mbak, pokoknya santai aja. Ya, jadi tadi kebetulan udah dikasih poin-poin juga sama Hipa Vali, dan Hmm. aku udah cek nih. Jadi kalau berdasarkan WHO atau kalau di Indonesia pakai Hmm. Undang-Undang 11 tahun 2014 ya, kalau definisi sehat jiwa atau Hmm. sehat mental itu kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Itu based on definisi sehat mental. Gitu, Manda. Oh, gitu ya Mbak ya. Jadi kayak bisa melakukan segala fungsinya dengan sebaik-baiknya ya Mbak ya berarti ya. Betul. Dan memberikan Oke. kontribusi buat sekelilingnya dia. Oke, berarti
definisi sehat secara mental sendiri itu berarti secara fungsi segala fungsinya berjalan dengan baik dan juga bisa memberikan kontribusi ke orang di sekitarnya, lingkungan sekitarnya ya Mbak ya berarti ya. Oke. Kan tadi udah jelas tuh ya kalau definisi sehat secara mental itu apa. Nah, kalau misalnya sehat secara mental kan pasti juga ada ya Mbak ya gangguan jiwa ya. Gangguan mental kan pasti ada ya gangguan mental. Nah, sebenarnya tuh gangguan mental tuh apa sih Mbak sebenarnya? Oke, kalau ini aku ngambil definisinya dari pedoman kita ya, dari PPDGJ 3. Ini pedoman yang Ya. dokter-dokter Indonesia. Jadi untuk definisi gangguan Mhm. jiwa itu sindrom atau pola perilaku atau psikologi seseorang yang secara klinis cukup bermakna dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan distress atau hendaya atau impairment atau disability di dalam suatu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Nah, fungsi ini apa aja sih gitu. Nah, kalau yang kita mau lihat Hmm. secara psikiatri atau kesehatan jiwa, kita mau lihat ada 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi Hmm. okupasi atau pekerjaan, ada fungsi Mhm. interpersonal, gimana orang itu punya berinteraksi gitu sama orang lain, dan yang ketiga itu fungsi gejala. Jadi gejala apa sih yang khas gitu sebagai gejala psikiatri pada orang ini atau pasien ini. Nah, hendaya dan masalah berat dalam aktivitas sehari-hari itu termasuk yang mungkin nanti kali ya di belakang bakal kita bahas. Contohnya adalah perilaku Mhm. menyakiti diri atau ide atau Mhm. perilaku bunuh diri gitu. Nah, itu salah satu yang udah masuk nih ke kriteria gangguan jiwa gitu. Dan kita harus Hmm. sama yang terakhir tadi. Jadi emang sudah ada apa ya mengarah ke menyakiti diri, terus juga ada kayak gangguan yang fungsi-fungsi tadi ya Mbak ya berarti ya kalau misalnya udah sampai ada gangguan itu ya berarti. Ya, nggak mesti menyakiti diri sih, tapi memang Hmm. 3 fungsi itu yang terpengaruhi. Misalnya kalau misalkan kayak Mhm. pandemi ini kita cemas banget gitu kan, sampai-sampai kita nggak bisa kerja gitu. Nah, itu adalah Hmm. salah satu gangguan fungsi namanya, gitu Manda. Hmm. Jadi lebih ke gangguan fungsi fungsi Mm-mm. ini ya kognitif, sosial dan sebagainya ya Mbak ya. Jadi nggak Betul. cuman aspek-aspek tertentu ya. Mm-mm. Oke. Nah, tadi kan udah disebutin ya Mbak kayak sebenarnya itu apa sih gangguan mental itu? Kalau gangguan jiwa itu contoh-contohnya apa aja ya Mbak ya? Terutama kalau misalnya sekarang ini kan lagi masa pandemi ya. Orang kan juga kayak banyak yang di rumah, ada yang isolasi mandiri. Mungkin kan juga kayak merasa apa ya, kayak udah nggak beraktivitas seperti biasanya gitu ya. Mungkin Mm-mm. gangguan jiwa apa ya Mbak yang bisa terjadi pada masa pandemi ini? Oke, kalau based on literatur ya, based on jurnal gitu, jadi sebenarnya memang uh, gangguan jiwa pada masa pandemi ini banyak nih diteliti, ditulis, dan dilaporkan. Saya kebetulan dapat Hmm. juga sebuah jurnal kalau sekarang kan SARS-CoV-2 nih, COVID-19. Kalau sebelumnya di SARS-CoV-1 ternyata tuh udah ada juga loh apa epidemiologinya gitu, bahwa ternyata kalau zaman SARS-CoV-1 itu ada PTSD 54%, ada depresi, panic disorder, OCD, sama gangguan jiwa lainnya. Tapi kalau sekarang nih di COVID-19 atau di SARS-CoV-2 itu ternyata kurang lebih sama. Jadi ada depresinya, ada cemasnya, ada OCD dan insomnia. Nah, termasuk gangguan jiwa lainnya lagi nanti. Tapi yang paling sering itu terkait dengan depresi, cemas, OCD, sama si insomnia itu. Sama insomnia ya. Mm-mm. Kalau ini kan tadi ada yang disebut tadi kan ada PTSD, ada depresi, ada cemas, ada OCD, sama ada insomnia ya Mbak ya. Mungkin kan beberapa dari kita juga ada yang masih bingung nih kayak apa sih depresi, apa sih cemas, apa sih OCD itu. Mungkin kan taunya juga cuman wah OCD nih OCD gitu kan. Tapi kan nggak Mm-mm. ngerti. Mungkin boleh Mbak dibahas satu persatu kayak sebenarnya PTSD itu apa sih? Mungkin dari PTSD dulu ya Mbak ya kali ya Mbak ya. Boleh. Kalau Mm-mm. misalnya paling sering kali ya, yang paling sering tadi kan based Mm-mm. on ininya eh, cemas ya, cemas tuh 40% tadi. Mm-mm. Nah, kalau itu Ya. biasanya ini based on PPDGJ lagi. Jadi kalau cemas itu biasanya penderita Mm. tuh menunjukkan gejala-gejala yang berlangsung hampir tiap hari, gejala kecemasannya ini. Bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan atau tidak terbatas yang hanya menunjuk pada situasi tertentu aja. Jadi di berbagai situasi itu bisa cemas gitu loh. Kalau kita mau ujian terus cemas, nah itu kan normal ya karena memang ada sesuatu yang mau kita hadapi. Nah ini nggak ada apa-apa kok kayak cemas terus. Nah terus gejalanya tuh kayak gimana sih gitu. Nah jadi kalau cemas itu gejalanya mencakup yang pertama nih khawatir akan nasib buruk gitu.
Jadi merasa seperti di ujung tanduk, jadi kita sulit buat berkonsentrasi. Kemudian ada ketegangan motorik, jadi kita gelisah, ada sakit kepala, gemeteran gitu, nggak bisa santai. Dan selain ketegangan motorik, ada juga overaktivitas otonomik. Misalnya, kepalanya jadi ringan, berkeringat, berdebar-debar, sesak napas, ada keluhan lambung, pusing kepala, mulut kering, dan lain sebagainya. Nah, gejala-gejala ini nih masuk dalam gejala cemas ini nih, Manda. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya yang kadang-kadang yang mungkin kan kadang kita juga kayak misalnya hari-hari atau mungkin pas lagi ujian gitu ya Mbak ya, kayak ngerasain kayak aduh sakit perut nih gitu kan. Padahal nggak ada apa-apa nih kayak nggak ada penyakit tuh. Berarti masuknya ke gangguan cemas ya Mbak ya berarti ya. Kadang-kadang ya bisa jadi masuk ke itu ya. Nah, nggak gangguan, Manda. Karena kalau itu kan jelas gitu, itu mau ujian, itu Mm-mm. sesuatu yang membuat tingkat stresornya meningkat gitu. Jadi itu normal. Mm-mm. Nah, kalau dibilang kayak oh, kok panik gitu, nggak ada apa-apa kok, cuma sendiri gitu, keringetan, mulus-mulus gitu misalnya. Mm-mm. Nah, itu baru masuk gangguan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ujian, kok Oh. kita jadi mulus nih, jadi mual, nah itu sesuatu yang normal. Mm-mm. Jadi kalau asalkan masih yang dalam ini yang normal masih yang cemas biasa ya Mbak ya. Tapi kalau gangguan itu udah kayak ada gangguan yang tadi ya kayak fungsi-fungsi tadi itu ya berarti ya. Pegang di gangguan Oke. fungsi. Mm-mm. Mm-mm. Oke, siap Mbak. Terus kadang-kadang kan juga ada ya Mbak ya kayak OCD juga. Sebenarnya OCD itu apa sih Mbak? Obsessive compulsive disorder. Jadi sebenarnya ada obsesifnya, ada kompulsifnya. Obsesif Mm-mm. itu kita mikirin terus gitu, ada sesuatu. Kalau saya sesuaikan dengan masa pandemi sekarang ya, misalnya obsesifnya itu takut kena COVID gitu misalkan. Kompulsifnya itu cuci tangan berkali-kali gitu. Sebenarnya ini sesuatu yang normal ya Manda di situasi pandemi Mm-mm. ini. Tapi kemudian ketika jadi disorder, nah, kegiatan takut dengan terkena COVID dan kegiatan dia mencuci tangan itu sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain, Manda. Balik ke gangguan fungsi tadi ya. Jadi gara-gara dia Mm-mm. sibuk cuci tangan, dia sampai nggak ngurus anaknya misalnya, dia nggak kerja, dia nggak beresin rumah, dia nggak makan, dia sampai nggak bisa tidur gitu. Nah, itu jadi ke gangguan tuh, Manda, gitu. Jadi Mm. tiga komponen itu. Ada pikirannya, ada tindakan yang berulang-ulang, dan kemudian ada disorder tadi kita bilang gangguan fungsi tadi. Mm-mm. Oke, jadi kalau misalnya OCD itu lebih ke kayak ada pikiran kayak misalnya akan takut akan sesuatu gitu ya Mbak ya misalnya ya. Terus karena dia takut akan sesuatu, terus dia melakukan tindakan berulang dan tindakan berulang itu akan mengganggu fungsi tadi ya Mbak ya, fungsi kayak fungsi sosial, fungsi pekerjaan, fungsi kognitifnya kayak gitu-gitu ya Mbak ya berarti ya. Oke, berarti kalau sekarang yang cemas sama OCD kayaknya udah paham nih sekarang nih kayak apa sih cemas sama eh, OCD itu. Nah, kalau yang tadi kan juga disebutin juga ya Mbak ya yang apa namanya gangguan yang ketiga ya ada juga yang terjadi di masa pandemi ini PTSD. Sebenarnya apa sih Mbak PTSD itu? PTSD, post traumatic stress disorder. Jadi biasanya itu memang ada sebuah kejadian Mm-mm. yang menimbulkan efek trauma gitu pada seseorang. Jadi misalnya sebenarnya ini pun kita akan membagi dalam kriteria waktunya, Manda. Ada yang awalnya misalkan namanya reaksi normal, ada yang namanya reaksi stres akut, ada yang namanya gangguan penyesuaian. Ketika ini tidak terkelola, itu bisa jadi gangguan-gangguan lainnya gitu. Nah, PTSD ini biasanya sesuatu yang terjadi pada dirinya dan ada situasi yang mengancam nyawa, Manda. Jadi seseorang ini integritasnya atau nyawanya itu merasa sangat uh, ter, terganggu gitu, sehingga dia bisa pada akhirnya merasa takut yang berlebihan dan ketika ada sesuatu yang terjadi pada dia yang mengingatkan kejadian pertama itu, nah itu menyebabkan dia flashback tuh, dia ingat sama kejadian-kejadian itu. Kalau contoh sebelum pandemi ini yang sering kita jadikan contoh adalah misalnya gempa Aceh atau gempa di Padang pada waktu itu saat tsunami. Nah, waktu itu misalnya dia selamat tuh dari itu, tapi saat ini ketika misalnya dia pergi ke pantai gitu, misalkan dia baru lewat nih di jalanan dia lihat laut nih misalnya. Nah, muncul tuh flashbacknya saat dia mengalami gempa, dia ketimbun gitu, ada mimpi buruk, flashback dan seterusnya, itu sedih gitu. Jadi memang harus ada satu kejadian yang mengancam integritasnya dia gitu sebagai seorang individu gitu. Hmm, ya.
Jadi Mm-mm. lebih ke kayak ini ya Mbak ya, misalnya nih kayak ada kecelakaan atau yang tadi mungkin Mbak bilang kayak gempa gitu ya Mbak, kan mengancam nyawa ya berarti ya. Terus ketika misalnya dia kayak keinget laut yang tadi Mbak bilang misalnya karena keingetnya kejadiannya tsunami, terus dia jadi flashback, terus dia jadi kayak ada reaksi terhadap impulsnya tadi ya berarti ya kalau si PTSD itu ya Mbak ya. Betul. Nah Nah, kalau kalau di mm, masa pandemi ini, Manda, kita harus hati-hati banget sama mungkin keluarga kita atau teman-teman mm, kita atau mungkin pasien-pasien yang kita rawat terhadap kondisi sekarang ini nih. Jadi mm, dengan pandemi ini kita tahu gitu bahwa keluarga kita sakit gitu, misalnya kita mm, tahu bahwa ini harus ditangani segera, tapi situasi rumah sakit nggak memungkinkan dan seterusnya. Atau misalkan udah sampai rumah sakit ternyata melihat ada pasien lain yang meninggal gitu. Nah, mm, buat kita dokter mungkin kita pernah beberapa kali melihat pasien yang meninggal, tapi buat orang awam yang sedang dalam kondisi sakit, kemudian melihat ada mm, sebuah kematian, itu bisa berpotensi jadi satu PTSD itu, Manda, buat si orang tersebut gitu. Sehingga ketika kita mengetahui hal ini, baik buat mencegah itu dengan kita misalnya memberikan penentraman buat misalnya entah orang tua kita kah atau teman kita tersebut gitu, supaya pada akhirnya nggak berkembang jadi PTSD gitu, Manda. siap Mbak. Berarti emang Mm-mm. mesti hati-hati juga ya Mbak ya dalam apa ya kayak kalau misalnya sama teman kita juga kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, terus juga mungkin kalau misalnya kita sebagai dokter mungkin juga hati-hati juga dalam edukasi pasien ya Mbak ya berarti ya. Betul. Iya. Oke, tadi kan udah sempat dibahas tentang apa itu cemas, OCD, PTSD. Sekarang mungkin ke gangguan yang nomor 4 ya Mbak ya, Mm, ke yang depresi ya Mbak ya berarti ya. mm, mm. Sebenarnya Oh depresi iya. itu apa sih Mbak? Karena kan juga kayak kita kayak aduh aku depresi nih gitu kan. Sebenarnya apa sih Mbak depresi itu? Oke, jadi kalau depresi itu sebenarnya kita punya yang namanya gejala utama sama gejala lainnya. Nah, kalau dari gejala utama depresi itu harus memenuhi 3 komponen, Manda. Kita menyebutnya 3A. Yang Hmm, pertama depresi, kemudian anhedonia dan anergia. Efek depresi yaitu ya kayak misalkan teman-teman yang aduh aku iya. depresi nih gitu kan, biasanya sedih, layu gitu ya. Nah, kalau yang anergia itu nggak ada tenaga, kemudian yang anhedonia, dia jadi nggak minat akan segala sesuatunya. Misalnya, sebelumnya dia suka baca komik atau nonton TV atau nyanyi gitu kan. Kalau lagi boring dia nyanyi. Sekarang jadi nggak pengen lagi gitu. Nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Nah, itu adalah gejala anhedonia. Adanya 3 gejala ini aja kita udah bisa mengindikasikan bahwa jangan-jangan individu ini mengalami depresi. Tapi kemudian kalau kita merujuk pada PPDGJ 3 yang tadi saya bilang pedoman itu, nanti dibedakan lagi, Manda. Hmm, Jadi sedang berat gitu. Nah, itu nanti ada gejala lainnya lagi tuh. Misalnya ada gejala konsentrasi atau perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang. Biasanya pede banget nih gitu. Terus sekarang dia jadi nggak pede gitu, berasa kok aku kayak gini ya gitu. Nah, ada ide bersalah, ada perasaan bersalah terus-menerus atau dia merasa nggak berguna. Kemudian pandangan tentang masa depan yang suram, jadinya pesimis gitu. Ada ide atau perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau mengarah pada mengakhiri hidup. Kemudian ada perubahan pola tidur, perubahan pola makan. Nah, kalau sekarang perubahan pola makan, kalau zaman dulu dibilangnya penurunan ya. Nah, kalau kita pakai yang sekarang itu ada hmm. perubahan berat badan 5% dari berat badan awal dalam waktu 1 bulan. Nah, gejala-gejala ini terjadi selama 2 minggu, menetap gitu terus, Manda. Nah, kalau terjadi minimal 2, nah itu kita bisa masukkan dalam diagnosis depresi, Manda. Gitu. Iya. Oke, tadi kan udah dijelasin ya Mbak ya kayak gejala utamanya tuh kayak ada anhedoni atau kayak dia yang awalnya suka apa jadi kayak tiba-tiba nggak suka, terus alergi, alergi itu yang tadi ya Mbak ya yang kayak perasaannya yang sedih, terus juga afek depresi itu yang kita lihat misalnya kayak temennya lihat kayak ini orang kok murung terus, ditambah Hmm. sama tadi ya Mbak ya ada gejala-gejala tambahan tadi ya. Nah, sebenarnya tuh tadi kan udah diklasifikasikan juga ya Mbak ya, ada yang sedang sama yang ada yang ringan, sedang dan berat. Nah, itu bedanya apa sih Mbak kalau depresi ringan, sedang sama berat itu? Mm. Itu nanti balik ke tugasnya dokter umum atau psikiater untuk mengklasifikasi. Cuma dari yang saya sebutkan tadi itu totalnya ada 9. Nanti ada bedanya Mm-mm. tuh. Yang ringan Mm-mm. ada gejala. Kalau yang sedang ada 4 gejala misalnya. Kalau yang ini ada 5 gejala misalnya seperti itu. Jadi emang beda ya Mbak ya gejalanya masing-masing ya. Mm-mm. Oke. Terus tadi kan sempat dibilang ya Mbak ya kayak salah satu gejala depresi adalah penurunan bisa adanya perubahan
berat badan. Nah, itu berarti bisa nggak cuma penurunan berat badan aja ya Mbak ya, tapi juga bisa peningkatan berat badan begitu ya Mbak ya? Betul. Oke. Lalu tadi juga sempat dibilang juga katanya ada gangguan tidur juga ya Mbak ya. Kebetulan kan juga tadi salah satu eh, apa namanya tadi kan yang di awal tadi yang banyak terjadi masa pandemi itu kan adalah insomnia. Nah mungkin gimana sih Mbak bedanya gangguan tidurnya orang depresi sama yang insomnia yang terjadi pada umumnya itu apa Mbak? Oke. Sebenarnya kalau insomnia sendiri kita ngomongnya ada dua macam juga gitu. Ada insomnia organik dan non organik. Kadang-kadang ada kondisi medis Hmm. khusus yang menyebabkan si orang tersebut tidak bisa tidur pulas gitu misalnya. Tapi kalau kita Hmm. ngomong tentang insomnia itu juga dibagi jadi beberapa juga nih, Manda. Jadi apakah orang ini susah untuk masuk tidur? Misalnya biasanya 10 Hmm. sampai jam 5 pagi gitu. Tapi kok ini sekarang dia baru bisa tidur jam 1 pagi, tapi jam 1 dia bisa tuh tidur sampai jam 5 misalnya. Jadi susah buat masuk tidur. Atau dia Hmm. tidur nih dari jam 10, dia nggak kebangun jam 12, terus habis itu dia bangun tuh jam 2 atau jam 3, nah baru dia tidur sampai jam Hmm. 5. Jadi uh, interruptus gitu. Jadi gangguan tidurnya saat dia tengah-tengah tidur. Jadi kepotong gitu tidurnya. Atau dia jadi tidurnya itu lebih sedikit gitu dan dia berasa nggak fresh gitu misalnya. Nah, Hmm. sebenarnya itu yang kita lihat sebagai gangguan tidur. Tapi ada beberapa orang yang dia itu dalam 24 jam dia merasa dia tidur dalam waktu 4 jam kok aku udah seger kok gitu. Nah, Hmm. padahal Iya. manusia dewasa itu normally tidur 7 sampai 8 jam, tapi dia 4 jam aja seger gitu. Nah, itu kita nggak Hmm. masukkan dalam gangguan insomnia ya, Manda. Karena Hmm. reaksi tubuhnya dia seperti itu gitu dan dengan tidur yang sedikit aja dia udah cukup. Nah, itu nggak termasuk dalam gangguan tidur. Seperti itu, Manda. Jadi ini ya Mbak ya, jadi dilihat juga kayak emang kebiasaan tidurnya bagaimana ya Mbak ya, jadi nggak asal kayak dia apa namanya di awal nggak bisa memulai tidur atau mungkin kebangun di tengah hari, di sela-sela tidurnya atau mungkin tiba-tiba dia apa namanya suka kebangun pada saat dia tidur mungkin ya Mbak ya, jadi tetap harus dilihat juga ya kayak dia apakah dia itu dengan waktu tidur yang sekian dia merasakan kesegaran setelah itu atau tidak. Mungkin gitu ya Mbak ya, lebih ke Betul. dilihat lagi backgroundnya ya. Mm-mm. Oke, berarti tadi udah kita bahas tentang cemas, terus OCD juga udah, insomnia juga udah, depresi juga udah, sama PTSD juga udah ya Mbak. Oh iya Mbak, tadi sekalian aku mau nanya lagi dong, tadi kan PTSD itu kan ada ya Mbak yang di awal yang kayak reaksi stres akut sama atau ke yang juga gangguan penyesuaian. Nah, itu bedanya apa sih Mbak kalau yang di poin PTSD itu yang reaksi stres akut sama gangguan penyesuaian itu? Manda, emang kamu luar biasa, kamu mencatat segalanya. Jadi itu sebenarnya dua diagnosis yang berbeda lagi, Manda, gitu. Jadi kalau misalkan di gangguan Iya. penyesuaian, misalnya nih, kita kan biasanya di rumah beraktivitas kayak biasa nih, terus tiba-tiba kita harus dirawat di rumah sakit atau di wisma atlet atau di hotel untuk isolasi mandiri gitu. Nah, situasi yang nggak mengenakan ini, situasi yang nggak biasa ini, kemudian membuat kita nggak nyaman, kemudian bisa gangguan fungsi itu misalnya, itu disebut dengan gangguan penyesuaian, Manda. Nah, basically karena ada situasi yang berubah dan kita belum bisa tuh beradaptasi dengan itu. Kayak kita kaget gitu loh. Nah, pada akhirnya balik lagi yang tadi Manda ada kegangguan fungsi gitu sehingga nah itu namanya gangguan penyesuaian. Nah, kalau reaksi stres akut biasanya lebih singkat gitu, tapi biasanya gejalanya agak lebih berat dari gangguan penyesuaian. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang sampai bisa berlarut terusnya seperti itu Manda. Gitu. Tapi ini Oh, tiga jadi diagnosis yang beda lagi. Ada reaksi stres akut, gangguan penyesuaian, PTSD itu memang ada dalam satu bab yang sama, tapi beda nih mereka sebenarnya. ya. Jadi emang dilihat dari timelinenya juga ya Mbak ya, sama gejalanya ya mungkin ya. Kalau misalnya Betul. dari diagnosanya itu ya. Oke. Tadi kan kita sudah berarti udah semua poin udah jelas ya berarti ya kayak ada PTSD, ada depresi yang tadi yang ada gejala 3A tadi yang kayak efek depresi, anhedonia sama anergi, terus juga ada cemas, ada OCD atau obsessive compulsive disorder, lalu juga ada insomnia. Nah, sekarang uh, mungkin juga kalau misalnya di pandemi itu kan juga ada ya Mbak ya istilah yang namanya pandemic and compassion fatigue. Itu sebenarnya apa sih Mbak? Oke.
Kalau pandemic fatigue itu kondisi di mana seseorang itu mengalami kelelahan dalam menghadapi pandemi yang telah berlangsung lama. Gitu, karena judulnya pandemic fatigue ya, gitu Mada ya. Nah, jadi sebenarnya ini normal sih gitu. Tentu saja normal. Jadi sebenarnya kalau dari sebuah teori disebutkan bahwa perubahan perilaku terkait kesehatan itu cenderung cuma bertahan 6 bulan, Manda. Nah, setelah rentang waktu itu, kurang lebih 50% orang akan kembali ke kebiasaan lama. Nah, salah satu alasannya kenapa sih ini terjadi karena seseorang itu terus-menerus dalam kondisi siaga gitu, Manda. Jadi ketidakpastian itu nggak enak ya, berat dan melelahkan. Ini yang kemudian lead Iya. to fatigue gitu, Manda. Nah, kalau tadi Manda bertanya tentang compassion fatigue, ini mungkin kaitannya ke nakes kali ya, Manda ya, ke sejawat-sejawat kita gitu, bahwa beda sama burnout ya, Manda, tapi mungkin ada crossing di sini. Mereka ketemu di sini karena kalau misalkan burnout itu kan kayak kita loss of interest atas pekerjaan atau kumpulan massa psikologi yang secara langsung merupakan efek dari pekerjaan. Nah, kalau compassion fatigue itu kemudian nanti akan jadi ada muncul rasa bersalah gitu, ada muncul burnoutnya ini jalan sama-sama gitu, karena hal ini biasa terjadi karena kita nakes ini merasa uh, trauma, bisa juga karena menghadapi pasien dengan masalah emosi yang tinggi gitu, karena gimana pun juga kita sebagai nakes itu kan sebagai care provider kita nggak mungkin gitu nggak kebawa empati sama sekali karena kan kita ketemu sama manusia juga gitu. Nah, tapi at one point seseorang itu bisa jadi terlalu capek juga, si nakesnya bisa terlalu capek, jadi empatinya kayak keluar, ngelihat kematian yang bertubi-tubi kayak gitu. Dan kalau saya boleh sharing pun memang sudah beberapa kematian yang saya lihat, tapi setiap kematian itu saya masih ingat, dan itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Nah, jadi kebayangin nggak kalau ini tuh terjadi setiap hari dan nggak cuma satu dua pasien gitu yang kita harus hadapi kematiannya, belum lagi keluarga yang harus kita hadapi. Nah, jadi kadang-kadang kita ketemu nakes di IGD mungkin atau di puskesmas, mungkin teman-teman ada yang coba untuk cari bantuan untuk keluarga yang sedang menderita COVID, ngelihat ih susternya galak banget, ih dokternya galak banget gitu misalnya ya. Teman-teman mungkin mereka mengalami pandemik atau compassion fatigue ini gitu. Jadi sebenarnya mereka galak atau jutek itu mereka membentengi diri mereka sendiri, mereka uh, bikin tameng buat mentalnya mereka supaya mereka nggak breakdown gitu, supaya mereka bisa tetap stay di shiftnya mereka buat melayani kita sebaik yang mereka bisa kayak gitu. Jadi curhat nih, Manda. Nanyanya ke confession fatigue Iya, Mbak. ya. Itu jadi teman-teman sih nggak usah khawatir. Saya yakin semua nakes di Indonesia yang sehat jiwa, yang sehat mental, semua tetap berpedoman sama bahwa kita tetap mau ngelakuin yang terbaik buat teman-teman semua, buat Indonesia. Kita mau Indonesia jadi lebih baik gitu. Jadi kalau mereka galak, semangatin aja. Kalau misalkan kita belum mampu Iya, buat betul banget nyemangatin, sih. jangan diambil hati. Percayalah mereka punya punya masalahnya mereka sendiri gitu. Mungkin mereka mengalami compassion fatigue ini, tapi nggak usah berkecil hati. Yang penting kita ditanganin mereka, uh, kita say thank you aja lah. Karena buat kita pribadi dan buat teman-teman juga, bayaran yang paling mahal yang bisa kita terima itu adalah ucapan terima kasih dari pasien dan keluarga kita gitu. Jadi don't worry teman-teman, kalau ketemu pasien dan suster galak, senyumin aja. Betul sih Mbak, setuju banget ya. Soalnya kan kadang kalau misalnya jadi curhat nih ya, kalau Hmm, misalnya kadang kita capek gitu ya, kan juga yang kita hadapin kan juga nggak cuma pasien aja, kita juga ngadepin senior kita ya, mungkin juga yang ya ya, kadang-kadang juga ya agak menyeramkan juga. Eh, dan di satu sisi juga kita ngadepin kayak pasien yang seperti itu, keluarga pasien juga, eh, keluarga pasien yang mungkin apa namanya juga pasti juga panik juga menghadapi situasi seperti itu. Jadi satu sisi juga ya kita pasti akan ngerasa capek dan kadang-kadang jadi gampang single bacok gitu ya Mbak ya. kadang-kadang ya. Nah, jadi gampang single bacok sih. Kayak apa dikit kayak jadi kayak ngamuk gitu. Iya Mbak, curcol nih Mbak. Nggak apa-apa ya Mbak, curcol dikit ya Mbak. Iya. Iya, kalau galak tanyain lagi kena pandemic fatigue ya dok. Bener sih Mbak. Jangan Disemangatin aja sih bener kata kata loh Mbak Mbak. Linda tadi. Bener sih. Aduh, jadi curcol ya Mbak ya. Nggak apa-apa lah ya Mbak ya.
Selain apalagi kan sekarang situasinya emang lagi serem banget ya Mbak ya. Di sana juga lagi serem ya Mbak ya kalau yang di ini di RSCM. Oke, ini kita jadi reportase nih ya. Nggak apa-apa lah buat intern kita Iya, juga sih. nggak apa-apa ya Mbak ya. Mhm. Mhm. Ya, jadi mungkin buat Vanlitsian juga, mungkin kita udah tau lah gitu kalau situasi sekarang ini memang agak lebih, bukan agak lebih, tapi memang lebih gawat daripada yang kemarin-kemarin itu tuh, yang Desember Januari kemarin. Eh, Rumah sakit penuh teman-teman, ruang perawatan penuh. Tapi teman-teman jangan patah semangat karena di IGD itu nggak pernah kok kita nolak pasien. Teman-teman jangan datang ke IGD itu cuma orang yang sehatnya aja, orang yang sakitnya dibawa gitu, karena kita yang nakes juga bingung gitu siapa yang mau kita tanganin kalau orang yang datang itu yang sehat. Jadi nomor satu tetap bawa orang yang sakitnya. Nomor dua, teman-teman buat pandemik ini sediain saturasi oksigen, termometer, kemudian kalau punya alat tensimeter sendiri juga boleh. Kalau memang ternyata udah terkonfirmasi nih ada kita atau keluarga kita atau teman kita saturasinya itu turun, eh, teman-teman warning warning lah ketika itu di bawah 95%. 95% itu adalah target saturasi oksigen dalam tubuh kita yang normal. Jadi, kalau itu turun dari 95%, udah boleh nih mulai ngantri di IGD gitu. Kita nggak akan langsung dapet bed karena situasi sekarang yang emang segila ini gitu. Cuma teman-teman masih punya waktu untuk mengantar temannya atau keluarganya tadi yang sedang sakit untuk bisa ngantri nih di IGD gitu. Kalau misalnya teman-teman datang-datang saturasinya udah 70% gitu, udah 60%, kita sebagai nakes yang menerima di IGD pun juga bingung gitu. Nah, kalau misalkan terjadi situasi seperti itu di tengah banyaknya pasien yang harus kita pilih, teman-teman ya maaf kalau terdengar nakut-nakutin, tapi sekarang yang kita pakai adalah triase perang gitu. Jadi mana yang kemungkinan survive-nya lebih tinggi itu yang akan kita bawa masuk untuk ke urutan bed berikutnya gitu. Jadi buat Vanlitsian ingat-ingat pokoknya bekalnya adalah saturasi oksigen. Begitu turun dari 95 langsung deh ke IGD aja gitu ngantri. Jadi kita masih ada spare time untuk nunggu amit-amit perburukan gitu kan, saturasi turun lagi kan kita udah di IGD gitu, nggak apa-apa. Tunggu aja yang sabar, pasti akan ditangani sesuai giliran gitu. Jadi jangan jangan tiba-tiba begitu, aduh gimana nih dokter Manda, saturasiku sekarang 70. Nah, mungkin nggak bisa ngeluh gitu juga kali ya kalau 70 gitu. Ya Iya. beware hipoksia juga, yaitu sih bekalnya teman-teman jangan lupa saturasi, termometer, itu yang paling penting. Sama sabar-sabar deh gitu. Dan sebisa mungkin nggak usah rumah teman-teman. Kalau bisa WFH WFH lah, biarlah kami-kami aja yang masih bolak-balik warawiri rumah-rumah sakit gitu. Ya. Iya, siap Mbak. Terima kasih ya Mbak atas sarannya. Ini juga berguna juga buat Vanessian yang mungkin sekarang mengalami kayak isolasi mandiri atau mungkin juga ada keluarga yang sedang mengalami isolasi mandiri. Mungkin kalau misalnya saturasinya sudah menurun, mungkin bisa segera datang ke layanan kesehatan terdekat ya, karena juga supaya menghindarkan dari kejadian yang tidak diinginkan juga apa ya, ya jadi lebih penanganannya juga jadi lebih cepat juga ya Mbak ya, walaupun nanti waktu di IGD-nya juga harus mengantri karena kita juga harus mendahulukan pasien yang apa survival rate-nya juga lebih lebih ini juga ya Mbak ya, lebih bagus juga ya. Betul. Oke. Oke, berarti tadi yang aduh jadi agak out nggak apa-apa ya Mbak ya, out of topic juga nggak apa-apa ya. Oke, tapi tadi berguna banget sih tips and triknya yang menghadapi isolasi mandiri ini. Oke, tadi berarti kita udah bahas tentang pandemik sama compassion ya Mbak ya. Berarti kalau pandemik itu yang dialami sama kita yang menghadapi apa namanya permasalahan di pandemi ini yang kayak karena adanya perubahan perilaku, karena yang awalnya kita bekerja terus kita jadi harus WFH, dan mungkin juga untuk orang tua yang mungkin yang awalnya anaknya juga bersekolah terus sekarang jadi harus apa namanya homeschooling di rumah, yang mungkin juga menjadi perubahan juga, perubahan apa habit juga buat orang tua, dan juga yang compassion mungkin lebih ke nakes yang sebenarnya lumayan berkaitan ya Mbak ya antara satu sama lainnya ya Mbak ya. Ada yang nanya nih Manda, Branita, tips Oke. bumil
waras di masa pandemi yang semakin panjang dok katanya. Iya. Sebenarnya nggak cuma boleh ya Manda kita jawab ya pertanyaan ini ya. Boleh Jadi banget, Mbak. nggak cuma buat bumil kali ya, tapi overall kayaknya bisa deh ini dilakuin. Ini aku comot nih dari Instagramnya PDSKJI Jaya, teman-teman juga boleh follow PDSKJI Jaya. Jadi ini Perkumpulan Dokter Kesehatan Jiwa Indonesia. Nah, jadi kalau sebenarnya dalam mengatasi kesehatan mental isolasi mandiri, kita tuh penting buat ngatur rutinitas, teman-teman. Jadi rutinitas itu kunci buat kesehatan mental kita. Nah, jadi ada yang namanya rutinitas primer dan ada rutinitas sekunder. Teman-teman pegang rutinitas ini. Awali dengan rutinitas primer. Jadi kebersihan diri, tidur cukup, makan teratur, waktu untuk berelaksasi. Nah, jangan gara-gara kita isoman 10 hari, terus kita nggak mandi gitu 10 hari gitu. Jadi tetap harus penting ya teman-teman buat jaga nih 4 rutinitas penting ini nih. Ini rutinitas primer. Kebersihan diri, tidur cukup, makan teratur, waktu untuk berelaksasi. Kemudian rutinitas sekundernya apa nih? Kadang-kadang stres yang tinggi, itu tuh kita butuh curhat, kita butuh curcol. Nah, teman-teman boleh melakukan ini via video call atau via phone ke keluarga atau temen yang emang udah akrab. Jadi, jangan cari teman baru. Nggak usah cari teman baru buat curhat. Yang udah kita kenal aja, gitu. Nah, sama teman-teman juga bisa tetap bekerja atau belajar. Gitu. Ini rutinitas sekunder. Yang primer yang penting jangan lupa. Nah, kalau misalnya ada akun lain nih di Instagram juga, namanya mind.doctors. Jadi kalau dibilang kalau di masa pandemi ini kita disuruh latihan bersyukur katanya. Kita bersyukur karena masih hidup dan bernapas, ada kelas dan seminar online gratis, bisa kerja pakai piyama atau baju rumah, kemudian ada vaksin nih yang bisa bantu kita lawan corona. Terus kemudian saat yang tepat juga buat kita melakukan hal-hal yang kita suka gitu. Nah kemudian karena kita nggak bisa keluar, si Mind Doctors ini nulis saatnya nabung gitu. Jadi mudah-mudahan setelah selesai semuanya kita sehat, yang keluar nggak harus keluar uang buat obat dan seterusnya juga. Nah habis itu kita bisa nabung. Nah kemudian fun fact juga nih katanya, jadi menulis hal-hal yang membuat kita bersyukur itu bisa meningkatkan mood, meningkatkan optimisme, perilaku adaptasi mental, perilaku hidup sehat, dan cara melihat hidup secara keseluruhan. Jadi kalau dari akun ini dia menyarankan buat tiap malam kita tulis 3 hal yang kita syukuri hari ini. Nggak usah menghitung berapa lama kita memikirkan 3 hal ini, tapi tulis aja 3 hal yang kita syukuri ini setiap malam. Tuh ada yang bilang belanja online malah Lin, nggak apa-apa mbak, boleh kalau bisa reduce stress. Nah kalau buat saya beberapa kali sempat mengedukasi teman-teman juga dan ada beberapa pasien juga dan keluarga pasien, saya selalu mengingatkan bahwa teman-teman ada hal-hal dalam hidup ini yang bisa kita kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol. Cuma ada 2 macam ini doang. Teman-teman, kita fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa kita kontrol. Hal-hal yang bisa kita kendalikan misalnya apa? Prokes, kita tahu nih kalau kita harus stay at home, kita cuci tangan, kita pakai masker bedah dilapisi dengan masker kain, misalnya seperti itu. Kita patuhi itu, kita tahu gimana cara corona ini menular, kita cegah. Nah, kemudian apa sih yang kita nggak bisa kendalikan gitu. Jadi misalnya, omongan orang kita tuh nggak bisa tuh buat kontrol ya, kita nggak bisa kendaliin. Contohnya, kita baru lulus SMA, habis lulus SMA, kalau misalkan kita nggak kuliah, salah. Kalau misalkan kita kuliah, kapan lulusnya? Baru lulus, kok belum dapat kerja? Udah dapat kerja, gajimu berapa? Kok nggak merit? Udah merit, anakmu mana? Kamu mandul, dan seterusnya, nggak habis-habis gitu. Udah punya anak juga, kok anakmu nggak sekolah di sekolah yang kayak gitu. Omongan orang tuh kita nggak bisa kontrol gitu. Kalau kita pikirin itu tiap hari, aduh, nggak ada gunanya gitu. Jadi balik lagi nih, kita fokus ke hal-hal yang kita bisa kendalikan. Yang kita nggak bisa kendalikan kayak omongan orang, sekarang kasus meningkat, ada siapanya kenapa, dan seterusnya, itu di luar kendali kita gitu. Jadi kita harus pintar-pintar juga nih buat ngatur apa yang bisa kendalikan atau enggak. Penting lagi nih Manda tentang sosial media.
Kadang-kadang overload informasi itu membuat kita tadi balik lagi kita jadi cemas, kita takut, Iya, dan bener. takut ini normal. Ini defense mechanism kita sebagai manusia. Tuhan kasih kita akal budi untuk kita berhati-hati dalam situasi seperti ini gitu. Tapi ketika teman-teman merasa, aduh kok ini lagi gitu ya, ya udah di skip aja. Itu salah satu hal yang bisa kita kendalikan. Skip story, skip Facebook, skip grup WA yang banyak hoaxnya. Nah, itu dalam kendali kita. Kita nggak usah baca. Pikiran kita yang atur. Kita yang kendalikan. Orang itu mau nge-spam kita dengan hoax apapun, kalau kita nggak baca, ya udah gitu. Jadi itu yang kita fokuskan, Manda. Apa yang kita kita lihat, hal-hal itu apakah bisa kita kendalikan atau tidak. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Udah kok, abis hidup kita suatu hari, free kita dari cemas. Gitu. Ya, Mbak. Jadi emang kita harus bisa bedain juga ya Mbak, mana yang harus bisa kita masih bisa kita kendalikan dan mana yang nggak bisa kita kendalikan tadi ya. Dan Mm-mm. uh, kalau misalnya untuk yang hal yang masih bisa kendalikan ya kayak misalnya di sosial media nih yang sekarang lagi ini banget ya Mbak, kayak gimana mana kan beritanya tentang COVID, terus juga kayaknya juga serem juga, kayak isinya juga peningkatan kasus. Ya pokoknya yang serem lah kalau misalnya buat kita. Jadi atau mungkin malah kadang-kadang hoax-hoax juga yang kayak segala macam itu ya di WA group ya terutama ya. Jadi nggak apa-apa ya Mbak ya sebenarnya kalau misalnya kita melakukan beberapa hal kayak misalnya mute untuk beberapa akun, atau mungkin juga udahlah nggak usah buka dulu, itu sebenarnya nggak masalah ya Mbak ya, maksudnya Yes, nggak jahat juga ya kita ya sebenarnya ya. yes, untuk kesehatan mental kita sendiri, Manda. Iya, Nggak, setuju Mbak. ya, itu kan kita yang kendalikan. Apa IG kita kok, Facebook kita kok, terserah kita kan mau ngapain. Jadi kalau sesuatu yang bikin kita malah jadi tambah cemas atau takut, ya udah skip aja. Kita udah tahu kok informasi tentang ini gitu. Siap Mbak, terima kasih banget ya Mbak ya tipsnya. Ini kebetulan ada pertanyaan lagi Mbak dari atas tadi, dok gimana sih biar cemas nggak berlebihan dan bisa mikir positif? Mungkin ini nanti kita jawab di selanjutnya aja ya Mbak ya. Kebetulan juga nanti bakal ada kayak tips and trick gitu kan ya Mbak ya. Itu udah termasuk tuh, Manda. Tips and trick tadi aku udah bahas semua tuh, Manda. Oh, udah ya, berarti yang tadi udah termasuk ya Mbak ya. Termasuk sih. Tips and trick untuk oke. Tadi sudah ini, terus ada pertanyaan lagi nih Mbak. Eh, ini dari Mbak Diavita. Tips menghadapi uncertainty dong. Aku sebagai nakes udah lelah banget, nggak tahu kapan ini akan berakhir. Kadang-kadang ngerasa bosan banget. Secara nggak mungkin langsung take Prozac ya kan? Iya, kalau mau juga nggak apa-apa, Mbak. Mbak, konsul Jangan sampai ya Mbak ya. nggak apa-apa kalau memang merasa, oh ya berarti nyambung nih, Manda. Mungkin pertanyaan lagi adalah kapan kita merasa kita perlu ke profesional kali ya, Manda ya. Ya, Mm-mm. lebih ke itu Ya, Mbak. boleh. Jadi gini, jadi teman-teman kita yang paling tahu kondisi mental state kita tuh kayak gimana. Nah, kalau misalnya kita merasa udah overwhelmed banget, aduh gue udah nggak tahu nih mau ngapain, aku bingung mau ngapain, aku nggak tahu harus gimana. Misalkan teman-teman mungkin ada teman curhat kah gitu, itu boleh. Tapi kemudian ketika teman-teman merasa kok udah curhat tapi kok masih agak kurang enak ya gitu, terus teman-teman mau konsul ke psikolog atau ke psikiater, boleh banget gitu. Teman-teman, satu fun fact gitu yang selama 3,5 tahun saya menjalani residensi, pasien yang datang sendiri ke poli untuk konsultasi itu prognosisnya, atau prognosis itu apa ya, Manda? Outcome-nya, Kayak outcome-nya. outcome, outcome itu jauh lebih bagus daripada yang dibawa. Oke, jadi kalau kita merasa kayaknya kita perlu nih buat konsul, datanglah gitu, nggak apa-apa. Kadang-kadang orang-orang nggak mau nanti aku dikasih obat, nanti aku kecanduan dan seterusnya. Teman-teman ke psikiater itu nggak mesti kok dapat obat. Kalau misalnya teman-teman ternyata bisa diterapi dengan psikoterapi, kita punya yang namanya CBT, namanya misalnya cognitive behavior therapy, kita ubah pola pikir dan seterusnya. Kadang-kadang itu bisa gitu nggak pakai obat. Nah, teman-teman psikolog pun juga bisa kok, teman-teman psikolog klinis juga terlatih kok dalam melakukan ini. Kemudian kalau yang tadi ya, ini kalau misalkan berangkat sendiri itu outcome itu lebih bagus daripada dibawa. Jangan sampai
Nanti kita udah nggak inget diri sendiri, terus malah diantar nih sama keluarga kita. Gitu, udah Hmm, ngerepotin orang, betul. kami juga jadi lebih kurang bagus. Jadi mendingan kalau Hmm, misalnya udah berasa, aduh kok kayak gue nggak oke ya. Bolehlah teman-teman nakes apalagi mampir deh ke kantor psikolognya atau ke kantor psikiaternya curhat-curhat dikit gitu. Barangkali abis itu plong atau ternyata kata si temen psikiater atau psikolognya, kalau kata teman psikolog, mbak kayaknya harus ke psikiater deh gitu. Nah berarti baru butuh obat mungkin. Atau misalkan habis curhat sama psikiaternya, oh oke kok ternyata nggak harus nih pakai obat. Atau ternyata kayaknya lebih cepet deh kalau pakai obat lebih cepet nih bagusnya. Gitu. Nah itu boleh. hmm, Gitu. Eh, perbedaan lagi kali ya teman-teman psikolog dan psikiater. Psikolog itu basicnya memang psikolog, mereka S1 dan klinis profesi itu psikolog. Kalau misalnya psikiater itu mereka basicnya dokter umum teman-teman. Setelah itu mereka akan sekolah lagi, menempuh pendidikan residensi selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun, mereka boleh kasih obat gitu. Jadi sama-sama main di kesehatan jiwa, tapi psikolog nggak boleh kasih obat nih karena basic mereka bukan dokter. Tapi kalau psikiater bisa. Nah, kalau teman-teman merasa langsung ke psikiater aja deh gitu. Kalau emang perlu obat, jadi aku bisa langsung dapat, nggak masalah, boleh. Dan ditanggung BPJS kok, gitu. oke Mbak, terima kasih ya Mbak ya. Ini ya. Tadi juga ada termasuk ini juga ya kayak tips juga ya kalau misalnya kita sudah merasa kayak kita butuh bantuan, jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalnya apa namanya nanti jangan nggak perlu takut karena juga modalitas terapi dari kejiwaan itu nggak cuma dikasih obat aja tapi juga bisa CBT yang seperti yang dikatakan sama Mbak Linda tadi dan juga mungkin ada metode terapi lainnya ya Mbak ya nggak cuma dikasih kayak obat aja gitu ya Mbak ya. Dan Betul, betul. tadi seperti yang sudah Mbak Linda bilang juga, untuk outcome-nya pasien yang datang sendiri malah jauh lebih bagus ya Mbak ya, karena mungkin kesadaran kalau dia sakit itu jauh lebih baik ya Mbak ya, kayak dia sadar kok dia sakit, kalau misalnya dia dibawa sama orang kan berarti tandanya dia kondisinya juga dia tidak sadar kok dia sakit, makanya itu juga berpengaruh sama outcome-nya dia ya, kayak besok kemungkinan dia hasilnya kayak gimana gitu ya Mbak ya. Betul. Oke. Sama sekalian jawabin pertanyaan lagi boleh Mbak mungkin? Boleh, boleh, boleh. Oke. Sama-sama Mbak Vita. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Francisca Desta, apa yang kita pakai sebagai alert bahwa kita udah butuh bantuan profesional tadi sudah dibahas juga ya Mbak ya, berarti ya yang ini ya, yang tadi sesuai dengan pertanyaannya Mbak Diavita tadi ya, sudah Betul. masuk ya berarti ya. Mm-mm. Oke, sip. Oke, sambil aku ini lagi. Oh iya Mbak, tadi kan tips and trick udah ya Mbak ya, kayak Mm-mm. apa namanya kita juga butuh apa namanya mungkin juga yang pertama kali kita bisa lakukan adalah mungkin cerita ke orang ya Mbak ya, dan mungkin kalau misalnya merasa kita sudah merasa berat, mungkin bisa konsultasi ke psikolog atau psikiater. Oh ya Mbak, ini juga ada pertanyaan lagi. Kadang-kadang kan bisa ya Mbak ya overlap antara depresi sama cemas. Soalnya kan gejala-gejalanya kurang lebih mungkin kalau misalnya kita sebagai orang yang belum tahu kan kadang juga kadang-kadang suka overlap ya Mbak ya antara depresi sama cemas. Sebenarnya apa sih Mbak perbedaan dari depresi sama cemas itu? Balik ke yang sebelumnya Hmm, lagi ya Mbak ya. Refresh iya. itu untuk yang tadi. Beda sih, Manda. Jadi kalau misalnya kalau dari keilmuan kami dari kedokteran jiwa itu sebenarnya Hmm? untuk depresi itu biasanya lebih terlebih dulu terdiagnosa daripada si cemasnya karena biasanya lebih khas tuh gitu. Tapi kemudian Hmm. ketika kita lakukan wawancara, kita periksa kok depresinya nggak ada nih misalnya, kok lebih menonjol ke cemasnya, baru kita nanti akan bergerak ke kecemasan itu gitu Manda. Mungkin nanti kaitannya sama kriteria diagnosis kali ya, tapi ini kayaknya kurang pas nih kalau diomongin di Hippovali Talks. Oke. Halo Mbak, ini aman nggak Mbak suaraku? Soalnya kok di aku jadinya Eh, macet, maaf ya Mbak. iya nggak apa-apa. Lanjut aja Manda. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak. Mm-mm, Dari Ica Teresa, Mbak mau mm-mm. tanya bagaimana soal self-diagnose? Kan sekarang lagi tren. Mm-mm. Oke, self diagnose ini agak bahaya ya. Tapi ini pendapat pribadi aku aja karena kalau misalkan kita bisa self diagnose, kemudian kita pergi ke terapis untuk bisa mendapatkan terapi yang betul,
ini boleh boleh banget dilakukan. Karena yang seperti yang berhubung nama yang tadi ya, kayak, "Duh kok kayaknya gue udah nggak beres nih," gitu. Terus kemudian berusaha buat melakukan self diagnose, ya udah gitu, seek for help gitu. Kalau memang teman-teman merasa butuh bantuan. Tapi kemudian ketika dia melakukan self diagnose, kemudian mencari sendiri di internet, cari terapi-terapinya sendiri, mencari obat-obatnya sendiri tanpa supervisi dari profesional, ini jadi bahaya gitu. Jadi apa ya? Dua buah mata koin ya Manda ya, jadinya sebenarnya bagusnya kita tahu kalau oh berarti aku ada masalah nih dengan diriku gitu. Terus kemudian aku berarti butuh bantuan, aku cari bantuan, itu betul, itu rulesnya, itu alurnya udah benar. Tapi kalau mau udah self diagnose kemudian bilang di story atau di Instagram atau di Facebook, tujuannya biar apa gitu. Jangan-jangan memang teman ini menargetkan teman-teman yang lain untuk minta di support itu misalnya. Atau misalnya lagi, ya tapi kalau pakai misalnya ya kita nggak tahu ya sebenarnya si individu ini tujuannya apa gitu. Tapi kalau memang teman-teman melakukan self diagnose kemudian merasa oh ya nih berarti di gue ada masalah nih, seek for help gitu. Cari pertolongan teman-teman, pertolongan itu selalu ada dan selalu tersedia gitu. Jadi teman-teman nggak sendirian. eh, Kalau teman-teman mencari, teman-teman pasti bisa dapat bantuan kok gitu. Gitu sih Manda. Oke. Oke, berarti nanti dilihat dulu ya Mbak ya kayak tujuannya untuk self diagnose itu apa. Kalau misalnya seek for help boleh ya Mbak ya. Kalau misalnya kita kayak wah kayaknya ini aku mengarah ke ini ya. Wah, aku Ya, butuh bantuan nih. Berarti itu boleh ya Mbak ya. Tapi asal kalau betul. misalnya tujuannya yang lain mungkin uh, lebih di lagi ya Mbak ya, mungkin ya Ya, karena dipertimbangkan kan lagi ya. Oh. diagnose, kemudian akhirnya dia ketakutan sendiri gitu Manda. Aduh gimana nih, aku ternyata kayak PTSD deh, aku kayaknya ini deh, aku kayaknya itu deh gitu. Terus apa gitu kan? Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada buntutnya nih Manda, harus ada tujuannya gitu. Nah, itu yang harus kita sadari bersama bahwa tujuanku self diagnose itu apa. Oh, oke deh kayaknya ternyata gue emang punya masalah nih. Ya udah deh seek for help gitu. Jadi balik lagi teman-teman, apapun yang kita lakukan, pikirkan tujuannya itu apa gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Mas Julius Damian. Boleh tahu apa aja ciri-ciri depresinya? Apa setiap rumah sakit ada psikiater? Oke, nggak semua rumah sakit punya psikiater. Karena psikiater sendiri, aku lupa jumlahnya berapa, tapi memang tidak semua rumah sakit punya psikiater. Tergantung tipe dan biasanya tergantung tipe sih Amanda gitu. Jadi kalau Ya, misalkan tipe teman-teman rumah sakit. ya kalau misalkan ke RSUD mungkin kayak tipe B sih biasanya ada ya. Kalau tipe C jarang Ya, ada. Biasanya empat mayor ya Manda, kayak penyakit dalam, ya, bedah, objin, sama anak. Nah, mungkin ya, teman-teman harus ke rumah sakit tipe B atau ke klinik kesehatan jiwa atau misalnya oh kalau zaman sekarang udah gampang Manda, tinggal ini aja pakai aplikasi online kayak mm, Halodoc, Good Doctor, mm, Halodoc. Nah, itu macam-macam mereka akan ada tuh sarana konsultasi ke psikiater gitu atau ke psikolog ya. klinis. Mm-mm, Jadi kalau sekarang itu memang sudah lebih terjangkau ya Mbak ya, kalau akses menuju ke psikiater itu ya Mbak ya. betul. Dan zaman sekarang pun kita juga punya menyediakan jasa yang namanya telekonsultasi Manda. Jadi pasien nggak harus datang gitu karena kan di masa pandemi gini juga gitu. Jadi ada tuh yang namanya telekonsultasi. Mungkin kayak di rumah sakit swasta atau klinik-klinik swasta punya tuh apa jasa atau layanan itu untuk telekonsultasi gitu. Oke, jadi sekarang mungkin kalau misalnya buat kita yang emang membutuhkan bantuan, sekarang nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu datang ke rumah sakit ya, apalagi kan di situasi pandemi seperti ini ya Mbak ya, sepertinya juga mungkin beberapa dari kita juga mungkin agak takut ke rumah sakit, jadi bisa ya lewat telemedicine gitu ya Mbak ya. Yes, betul. Oke, mungkin coba aku baca lagi ya Mbak, ada pertanyaan lagi ya Pak Angga. Oke, udah. Oke, mungkin dari Vanitsian mungkin masih ada pertanyaan lagi Buat ke next Mbak topik Linda mungkin Manda, terkait dengan.
Buat next topik, Manda, Next mungkin topik ya Mbak. ini mengatasi tentang Mm-mm. mas Manda. Ini jerawatnya, Manda, tolong. Kayaknya lumayan banyak teman-teman gara-gara pakai masker terus tuh nih jerawatnya dan jadi di mana-mana nih. Iya. Oh iya, gimana Mbak? Sorry tadi agak keputus Mbak, gimana? Iya, buat topik berikutnya aku usul Manda buat mengatasi masne nih, Manda, gara-gara pakai masker terlalu sering jadi jerawatan. Oh, oke. Jadi kalau sekarang tuh emang lagi sering ya Mbak ya, kayak masne gitu ya Mbak ya? Masker Kan acne. ya masker acne itu kan sering terjadi ya kalau misalnya di kita ya. Nah itu Mm-mm. kan bisa juga terjadi karena alergi sama bahan ininya ya, bahan dasar maskernya ya. Karena kan juga bahan dasar masker tuh juga ada yang mungkin dari kita juga ada yang alergi. Tapi juga bisa disebabkan juga karena pertumbuhan bakteri. Karena pada dasarnya itu pembentukan jerawat itu kan karena adanya pertumbuhan bakteri ya, P. acnes itu ya Mbak ya. Mm-mm. Nah, jadi mungkin nanti bisa di apa lebih di mungkin bisa konsultasi ke dokter kulit dulu itu penyebab jerawatnya apakah karena alergi atau memang karena pertumbuhan bakteri supaya nanti bisa terapinya juga sesuai gitu. Mungkin Tapi lebih aku ke itu setuju, ya, Mbak. Mbak. Kayaknya aku puber deh. Kan aku Oh, masih ABG. bener sih, Mbak. Kelihatannya usianya masih ini ya, Mbak, ya, masih kita anak SMA, Mbak. Iya kan aku masih di Funlit loh, Mbak. Iya. Dan apalagi juga selain itu juga mungkin kalau buat yang kita ini ya Mbak yang mungkin masih apa ya kerja di luar ya mungkin ya kan kita juga otomatis kita nggak pernah lepas masker ya jadi mungkin salah satu triknya adalah sering-sering ganti masker ya Mbak ya kayak punya cadangan masker ya karena kan juga otomatis juga akan kalau misalnya maskernya nggak diganti kan pasti juga ada pembentukan bakteri juga ya Mbak ya di situ ya. Tapi aku nggak berani buka masker, Manda, di RSCM. Iya sih Mbak serem banget kalau RCM mah. Gak apa-apa deh, aku jerawatan aja daripada COVID. Iya, nanti mungkin bisa diterapi ya Mbak ya, habis itu ya mungkin bisa apa namanya perawatan dan perlaser-laseran itu mungkin Mbak. Nggak apa-apa deh. Emang aku lagi dalam masa pertumbuhan aja, Manda. Iya, oke. Ini ada pertanyaan. eh oh, ini ciri depresi itu apa aja ya? Belum dijawab. Tadi sebenarnya udah di awal sudah dibahas ya Mbak ya. Mungkin bisa di refresh lagi Mbak kayak ciri depresi itu apa? Mungkin tadi Mas Julius Damian mungkin belum join Belum di join ya? awal ya. Heeh. Oke. Boleh mungkin boleh diulangi lagi Mbak. Di refresh dikit ya. Jadi kalau Mm-mm. depresi itu sama gejala lain, kalau gejala utama itu ada 3A, afek depresi, Mm-mm. anhedonia. Efek depresi itu yang teman-teman sering lihat yang kayak murung, sering sedih. Nah, kalau anhedonia itu unhedon gitu. Jadi teman-teman itu udah hilang minat terhadap segala suatu hal yang biasanya bisa bikin jadi semangat dan senang gitu. Sekarang jadi nggak pengen lagi. Kemudian anergia, nggak ada energinya nih, nggak ada tenaganya. Jadi mau ngapa-ngapain itu nggak ada tenaga gitu, lemes gitu ya. Nah, kemudian ada gejala-gejala lainnya terkait sama gangguan konsentrasi, merasa tidak berguna, ada ide bersalah, kemudian harga diri dan kepercayaan diri berkurang, ada pandangan pesimis gitu tentang masa depan, kemudian ada ide atau perbuatan yang membahayakan diri atau mengarah pada tindakan mengakhiri hidup, kemudian ada perubahan pola tidur dan perubahan pola makan. Kayak gitu, Manda. Dan terjadi secara persisten selama sekurang-kurangnya 2 minggu. Gitu, Mas Julius. Oke, gimana Mas? Apakah sudah jelas? Mungkin nanti bakal di-save kali ya, Manda, video ini ya. Apa? Iya, eh di favorit talk yang kali ini. Mungkin nanti bisa iya, dilihat. Manda juga sempat mengkonfirmasi beberapa hal ya, Manda ya. iya. Tadi sempat ya, kita kayak highlight ya Mbak ya, kayak yang penting-penting tadi ya, kayak misalnya tadi apa sih PTSD, terus Mm-mm. juga apa sih depresi dan cemas dan OCD sama insomnia yang kebetulan juga sering terjadi ya Mbak ya kalau di apa namanya di masa pandemi ini ya gangguan yang biasa muncul ya Mbak ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Mm. Eh saya nggak sudah dibahas atau
belum. Gimana caranya kita tahu harus ke psikolog atau ke psikiater? Ini mungkin sama kayak yang sebelumnya sudah dijelaskan ya Mbak ya, tapi mungkin boleh Mbak diulang lagi kayak gimana sih kita kayak membedakan kapan kita ke psikolog, kapan kita ke psikiater. Hmm. Teman-teman, ketika teman-teman udah mulai berasa kayaknya aku kayak ada sesuatu yang salah gitu dengan diriku, aku nggak kayak aku yang biasa, pekerjaanku terganggu, interaksiku dengan sekelilingku terganggu, terus teman-teman merasa kayaknya aku perlu pertolongan deh gitu. Nah, ketika teman-teman udah bisa mulai berpikir seperti itu, teman-teman udah boleh tuh untuk mencari psikolog atau psikiater gitu, karena uh, teman-teman sendiri yang paling tahu gimana mental state atau kondisi mental teman-teman gitu. Dan mungkin tadi juga sudah dijelaskan ya Mbak ya sebelumnya ya kayak kalau psikolog itu lebih ke apa namanya kalau psikiater itu kompetensinya bisa memberikan obat sedangkan kalau ke psikiater belum bisa ya Mbak ya untuk memberikan terapi medikamentosa ya Mbak ya obat-obatan ya Mbak ya. Psikolog yang nggak bisa, psikiater bisa ngasih obat. Iya, iya, iya. Oke. Lalu ini ada pertanyaan lagi Mbak. Kalau GERD bisa sembuh nggak dok? GERD ya, bisa-bisa aja sih. Tapi memang tadi seperti yang udah kita bahas di kecemasan, eh teman-teman tahu ya GERD itu apa? Gastroesophageal reflux disease, asam lambung naik. Hmm. Nah, jadi teman-teman ini juga bisa berpengaruh juga sama kecemasan. Nah, kalau misalnya eh di teori mungkin teman-teman sering dulu dengar kalau mau ngambil hati eh, laki-laki itu masak yang enak gitu misalnya ya, jam apa peribahasa Jawa zaman dulu ya. Teman-teman, ternyata ada yang Hmm. meneliti itu, dan ternyata zat-zat kimiawi di otak yang terkait sama stres itu sama yang ada di perut. Jadi kalau perutnya happy, itu otaknya juga happy. Nah, kalau kesimpulan dari penelitian ini sih probiotik tuh, teman-teman. Gitu. Jadi kalau kaitannya sama GERD, mungkin bisa juga berkaitan sama manajemen stres. Atau ya kan udah jelas ya asam lambung naik, ya udah minum obat lambung aja gitu. Jadi, tapi dibarengin juga nih sama manajemen stres. Gitu. Jadi mungkin mau ini ya Mbak ya meng-highlight ya. Jadi kalau misalnya untuk GERD sendiri itu juga nggak cuman penanganan secara obat aja, tapi secara menyeluruh ya Mbak ya untuk manajemen stresnya juga ya Mbak ya. Tuh. Ada temen aku nih Manda nanya, overthinking termasuk penyakit nggak dok? Dari Mbak Uti Iya, Lydia. Oke, iya. jadi sebenarnya overthinking itu apa ya? eh Kalau kita sebagai manusia, kita diberikan akal budi untuk bisa memikirkan segala sesuatu hal tuh sampai jauh ke depan. Mungkin itu teman-teman bisa bilang sebagai overthinking juga kali ya. Nah, overthinking ini ada plus minusnya juga. Plusnya adalah kalau kita bisa memikirkan keoveran ini sampai mungkin bulan depan, tahun depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan kemudian kita bisa menyusun apa sih yang mau kita perbuat gitu dengan waktu yang lama ini. Nah, itu overthinking yang bagus tuh. Jadi dengan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, kita bisa melakukan banyak persiapan nih dalam hal ini gitu. Tapi kalau kemudian setelah overthinking kita mikir jauh-jauh, kemudian bingung gitu, buat apa ya? Harus gimana ya? Gitu. Jadi kayak mikirnya jauh-jauh tapi nggak ada endingnya gitu, nggak ada goalsnya, ya nggak usah gitu. Tapi emang bukan penyakit kok. Itu sesuatu yang normal sebagai manusia, kita memikirkan banyak hal, hal-hal yang terutama penting gitu buat kita. Tapi itu bukan penyakit. Overthinking bukan penyakit. Itu defense mechanism kita supaya kita bisa mempersiapkan hal-hal ke depan supaya jadi lebih baik. Gitu, Mbak Uti. Oke. Jadi tadi untuk Mbak Uti sudah jelas ya Mbak ya mungkin ya kayak ada jawaban dari dokter dari Mbak Linda ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari pertanyaan lanjutan dari Mas Hmm. Julius. Hmm. Ini kalau belum 2 minggu belum masuk depresi ya? Kalau misalnya gejalanya berat dan sangat jelas, sudah bisa termasuk dalam kategori depresi. Baik. Mungkin Mas Julius sudah jelas atau mungkin ada yang mau ditambahkan ditanyakan lagi? Oke, ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Mas Alfa.
Kalau kesurupan ada kaitannya dengan gangguan jiwa nggak ya? Oke, kalau misalkan kita ngomong kesurupan di Indonesia, itu kayak sesuatu yang umum, ya. Tapi kalau kita ngomong tentang kesurupan di luar negeri, mungkin kita dianggap aneh, gitu. Nah, Hmm. kembali lagi ke definisi gangguan, ke definisi sehat jiwa atau gangguan jiwa gitu ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan diakui oleh masyarakat setempat itu tidak dimasukkan dalam kategori gangguan jiwa gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin entah ya kalau di luar negeri kayak gimana, aku kan juga kurang paham sama kebudayaannya. Nah mungkin bisa masuk tuh dalam kategori gangguan jiwa. Tapi kalau di Indonesia kayak black magic, santet, jampi-jampi dan seterusnya kayak itu udah familiar banget gitu dalam budaya kita dan diterima oleh masyarakat sekitar sehingga kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan itu nggak serta merta kita menyambungkan itu pada gangguan jiwa gitu Manda gitu Alfa. Oke, siap Mbak. Jadi ini ya, lihat dari backgroundnya juga ya Mbak ya, apakah kepercayaan itu emang diterima sama masyarakat sekitar atau enggak. Mungkin kalau misalnya di luar negeri mungkin jadi lebih dianggap ini ya Mbak ya, bisa dianggap skizofren juga ya Mbak ya, atau mungkin ada gangguan jiwa lainnya ya Mbak ya. Betul betul. Oke, terima kasih Mbak penjelasannya. Ini Sama-sama. mungkin eh, apakah ada pertanyaan lagi dari Vanessian yang ada di sini? Mungkin terkait, oh ada lagi nih Mbak. Hmm. Zombie itu possible nggak? Ini harus dijawab ya. Gue mesti tahu ya. Aduh, tapi gue suka sih film zombie. Gimana dong? Eh, gue nggak sejujurnya gue nggak pernah baca sih jurnal apapun terkait dengan zombie ya. Jadi kalau dari keilmuan gue sih gue belum bisa jawab nih tentang ini. Pes mana pes? Pas ya Mbak ya. Oke. Heeh. Mungkin ini kayak pertanyaan selingan ya Mbak ya buat hiburan juga ya. Boleh boleh. Oke. Oh ya Mbak, tadi kan aku juga mungkin aku mau nanya juga ya Mbak ya. Tadi kan kalau misalnya yang apa namanya kalau yang kesurupan tadi kan karena memang ada beberapa hal yang diterima sama di masyarakat Indonesia ya Mbak. Jadi kan mungkin tidak dianggap adanya gangguan jiwa ya. Tapi gimana sih Mbak caranya apa namanya kayak membedakan gitu kayak ini pasiennya emang benar-benar kesurupan atau mungkin ada gangguan lain kayak misalnya skizofren karena juga seperti yang mungkin beberapa teman-teman juga udah pada tahu juga mungkin salah satu gejala skizofren adalah merasa dibisikin ya Mbak ya kalau nggak salah ya atau mungkin melihat ada halusinasi atau kayak mungkin orang lain tidak melihat tapi dia sendiri yang melihat itu gimana sih Mbak caranya Oke. mengetahuinya mungkin. Ngomong tentang kesurupan sama skizofren, kalau buat psikiater mungkin itu udah dua sesuatu yang udah sangat berbeda gitu. Jadi kita udah bisa dengan jelas itu membedakan dua hal ini. Kalau skizofren sendiri itu kan memang ada yang balik lagi tadi ya, Manda ada gangguan fungsinya itu, kemudian agresif makin nggak baik kalau nggak diterapi gitu. Kemudian betul tuh yang tadi Manda bilang bisa ada halusinasi. Biasanya kalau yang tipe yang skizofrenia paranoid ada halusinasi. Misalnya ada bisikan-bisikan atau suara-suara yang tema-temanya itu menyuruh gitu. Commenting atau commenting tuh kayak komentar gitu. Uh, kalau misalkan kita kalau teman-teman mungkin ada yang baru bergabung juga untuk diagnosa gangguan jiwa di Indonesia kita pakai pedoman yang namanya PPDGJ 3. Nah, itu dengan jelas tertulis di situ gitu. Kalau untuk yang gangguan kesurupan itu sekarang udah nggak ada lagi nih Manda di diagnosis yang terbaru. Kalau sebelumnya itu masih ada di pedoman yang lama. Tapi dengan update yang terbaru itu udah nggak ada lagi nih gangguan kesurupan. Kalau dulu itu masuk dalam gangguan disosiasi. Wah, berkembang lagi nih obrolan kita. Disosiasi mungkin Iya, teman-teman masih ingat nonton apa apa tuh Glass. Yang sebelumnya Glass apa tuh? Split, apa Mbak? Split. Split. Yang ada banyak kepribadian itu. Nah, Iya. kalau eh, itu namanya disosiasi ya, DID, dissociative identity disorder. Nah, kalau misalkan yang tadi Manda bilang kesurupan, itu masuk dalam DID golongannya. Kenapa masuk dalam Hmm. DID?
berdasarkan kriteria diagnosis yang lama karena dia itu ketika dia kesurupan dia adalah individu yang sama sekali berbeda dengan dia yang biasanya gitu. Hmm. Dia nggak ingat dia ngapain kok tiba-tiba ada di sini gitu. Nah jadi kesurupan itu kita masukkan dalam DID, tapi DID ini Manda dikit banget prevalensinya di dunia gitu. Jadi memang kasus kasus langka gitu DID ini. Nah kalau misalkan kesurupan aku mungkin boleh sharing dikit. Setahun yang lalu aku dikasih tugas kebudayaan tentang eksorsis. Hmm. jadi Hmm. jadi sempat kemana-mana nih Manda. Nah kalau Iya, nggak misalkan apa-apa Mbak. aku nyari jurnalnya gitu, kemudian aku juga sempat Hmm. wawancara beberapa romo, kemudian memang romo yang menekuni bidang ini juga gitu. uh, jadi di gereja Katolik sini cuma gereja Katolik ya yang punya eksorsis. Setahu aku belum ada yang lain yang punya organisasi eksorsis selain gereja Katolik. Nah kalau gereja Katolik ini dia harus bawa si uh, tersangka kesurupan ini untuk dinilai dulu oleh psikiater. Apakah ini gangguan Hmm. jiwa atau bukan? Kalau memang ternyata bukan gangguan jiwa, baru mereka boleh melakukan ritual-ritual itu dan harus disetujui oleh Keuskupan Agung di wilayah tersebut. Gitu. Nah, yang bikin aku agak kesulitan menjawab ini adalah dari jurnal yang aku kumpulkan dan aku baca, ternyata eh, orang-orang yang katanya mengalami kesurupan ini dengan beberapa tes di ID, ternyata mereka nggak di ID gitu. Jadi ya aku nggak bisa bilang ya, maksudnya secara secara keilmuan kesurupan ini apakah memang harus dikategorikan sebagai klasifikasi sendiri atau memang ada sesuatu yang memang dibilang serupan. Nah, kalau yang waktu itu aku cari adalah memang dari Roma ya, dari Itali gitu. Hmm. Kalau yang di Indonesia belum ada nih yang nulis tentang kesurupan. Iya. Padahal lumayan cukup sering terjadi ya Mbak ya, kayak kesurupan itu ya di Indonesia ya. Ya, tapi back then itu kan sesuatu yang wajar gitu ya di budaya kita, jadi bukan Mm-mm. sesuatu yang ada. Sehingga mungkin nggak ada yang pengen juga gitu buat menulis ini dalam bentuk jurnal ilmiah gitu, Manda. Iya, iya. Bener sih Mbak. Mungkin juga karena hal yang umum ya, jadi kayak Nah, ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Ini jadi merambat ke kayak apa namanya gangguan kepribadian nggak apa-apa ya Mbak ya? boleh, boleh, boleh. Ini tanya lagi apa nih? Hmm. Tanya lagi orang kayak Cruella itu apa beneran ada? Maksudnya kondisi kejiwaannya kayak Cruella. Eh, 3,5 tahun aku di psikiatri, sejujurnya setiap pasien yang aku temui, biarpun diagnosisnya ada yang sama, tapi setiap dari mereka itu nggak pernah ada yang benar-benar sama. Semuanya datang dengan Hmm. cerita yang berbeda, semua datang dengan latar belakang yang berbeda, dengan outcome atau gejala yang berbeda. Mungkin diagnosisnya sama, obatnya sama, tapi nggak menutup kemungkinan kalau orang kayak Cruella itu beneran ada gitu. Gitu sih Manda, kalau bisa gue jawab terkait dengan hal ini. Hmm. Dan apa namanya kalau misalnya dari apa namanya kalau misalnya orang kan juga pasti memiliki kepribadian masing-masing ya Mbak ya. Karena kan juga kalau misalnya setahu saya kalau nggak salah dari diagnosa psikiatri itu nggak cuma masalah gangguan kejiwaannya juga ya Mbak ya, tapi juga ada gangguan kepribadian juga ya Mbak ya. Betul. Dan itu juga gangguan kepribadian itu atau suatu bentuk kepribadian itu juga berkaitan dengan masa lalunya juga ya Mbak ya. Kayak masa perkembangannya dari kecil bagaimana dan cara pola asuhnya juga bagaimana dan itu sangat berkaitan dengan masa sekarang ya Mbak ya berarti ya. Betul. Oke, pertanyaannya sudah semua. Mungkin ada yang mau ini Mbak, mau ditambahkan lagi Mbak terkait sama tips and trick mungkin atau kayaknya tadi tips and triknya sudah di reveal semua ya Mbak ya, sudah diceritakan semua ya Mbak ya. Mungkin kita uh, di highlight aja kali ya Manda ya. Jadi ini udah Mm-mm. statement penuh, ceritanya udahan nih kita. Sepertinya ini udah nggak ada pertanyaan lagi Mbak, atau Oh, mungkin dari Vanlitsian mungkin ada yang mau bertanya lagi, mungkin udah Manda kesempatan makin emas ini Manda, gimana Mbak? Hmm? udah Manda makin Gimana aneh Mbak? teman-teman nih. Oh, makin aneh ya? Iya. Oke.
Ya ini sebelum sebelum kita tutup ya Mbak ya, mungkin ya Hmm, ada kayak take home message mungkin Mbak yang pesan-kesan mungkin terkait sama kondisi kejiwaan di pandemi mungkin kayak yang perlu di highlight kayak tips and trick atau mungkin ada pesan gitu Mbak. Oke, buat teman-teman Foundation semuanya, buat teman-teman yang bukan Foundation juga yang nonton video ini, highlight dari pembicaraan ini utamanya adalah teman-teman, pandemi ini, kondisi ini sesuatu yang nggak mudah gitu buat kita semua. Eh, aku yakin lah teman-teman pasti udah ngumpulin data-data apa yang harus dilakukan, bagaimana protokol kesehatan yang benar, cara penularan seperti apa, bagaimana akses lalalala. Teman-teman, kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita bersiap-siap, kita taati prokes, cuci tangan, pakai masker, sebisa mungkin stay at home, dan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kayak omongan orang, eh, hoax-hoax yang beredar, nah itu nggak usah digubris. Dengan nggak menggubris itu juga sesuatu yang bisa kita kendalikan. Sosmed kita, IG kita, Facebook kita, TV, itu pilihan kita. Kita mau tetap untuk memflooding diri kita dengan berita-berita yang kita udah tahu, atau kita mau beralih ke Netflix aja. Kita cari drakor kesukaan kita, anime kesukaan kita, series kesukaan kita. Itu pilihan kita. So, fix, uh, fokus di apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang kita nggak bisa kendalikan, ya sudah, biarkan. Gitu. Situasi saat ini, kita jaga sehat masing-masing, bukan cuma sehat fisik, tapi juga sehat mental juga paling penting tuh. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Gitu, Manda. Oke Mbak, terima kasih ya Mbak atas pesannya ya Mbak ya. Dan terima kasih juga, ini sebelum kita tutup ya Mbak ya, mungkin terima kasih atas segala sharing ilmu sama pengalamannya Mbak, dan pada malam hari ini sangat bermanfaat juga buat kita semua dan Vanitian semua dalam menghadapi situasi pandemi yang sekarang ini ya Mbak ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman Vanitian yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mendengarkan dan bertanya dalam sesi ini, dan sangat aktif tadi ya Mbak ya, banyak banget Iya. yang nanya ya Mbak ya. Nah, udah jam 8 dok Oke. PPK. Udah jam 8 PPKM. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak atas kehadirannya pada malam hari ini. Mungkin kita pamit undur diri dulu, mungkin sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Oke, Terima kasih. Sehat semuanya. terima kasih.